Guys, kembali lagi ke serial Filosofi Saham bersama Benix. Kita kali ini akan membahas tentang sebuah filosofi investasi yang sangat bagus sekali dari seorang pendiri firma investasi, salah satu yang terbesar di dunia yang bernama Berkshire Hathaway. Nah, orang yang memiliki filosofis ini sebetulnya dianggap sebagai investor legendaris di dunia, bahkan bisa dibilang lebih hebat daripada Warren Buffett sendiri. Dan itu kata-kata yang keluar dari mulut Warren Buffett sendiri. Faktanya apa? Berkshire Hathaway tidak akan sebesar sekarang, Warren Buffett tidak akan sekaya sekarang kalau tidak ada orang ini. Nah, kalau lu penasaran gimana sih caranya bahwa dari satu filosofi yang sangat penting ini bisa merubah hidup Warren Buffett? Jangan di skip video ini and let's check this out. Charlie Munger pernah mengatakan bahwa the big money is not in buying or selling, but in the waiting. Jadi ini sebuah filosofi yang menurut gue sangat simple, dan ini yang membedakan kita ya, investor dengan spekulator. Ini yang membedakan kita investor dengan penjudi alias trader. Kenapa? Karena trader itu percaya dengan aktivitas jual beli cepat, singkat untuk mendapatkan profit dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi investor, ya ngapain sih lu cuan 1% take profit, cuan 3% take profit. Itu semua kan tindakan yang bodoh dan tolol. Kalau seandainya saham yang lu beli udah pasti bagus, udah pasti naik ribuan persen, buat apa lu check out, ambil 1%, 2% cuma untuk memperkaya bandar. Nah, ini hal yang menurut Charlie Munger hal yang sangat bodoh. Bahwa seorang investor sebaiknya tidak melakukan tindakan seperti itu. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, gue mau bahas lebih detail sedikit tentang Charlie Munger. Jadi beliau ini baru saja meninggal ya, November 2023 kemarin. Tetapi filosofi investasinya itu sangat berguna dan bahkan gue juga masih terapkan dalam keseharian gue. Kenapa? Karena apa yang dia ajarkan itu bukan cuma soal investasi, tapi juga soal perjalanan hidup. Bagaimana kita menjalani hidup ini sebagai seorang investor, bagaimana menjalani hidup ini sebagai seorang ayah, dan ternyata apa yang terjadi di dunia nyata itu sangat bisa dan sangat mungkin untuk lu terapkan juga di dunia investasi kamu. Kenapa? Karena kegiatan investasi itu harus dan wajib dan pasti berhubungan dengan hal-hal yang terjadi di dunia nyata. Makanya aneh ketika orang memutuskan kenapa dia berinvestasi di bisnis bengkel mobil. Oh ya, karena rasi bintang Sagittarius sedang bertabrakan dengan rasi bintang Pluto. Itu nggak masuk akal. Jadi di situ lo bisa lihat nih orang gila atau tolol gitu kan. Dari situ itu yang membedakan kita. Kenapa? Karena kalau orang ngomong kenapa lu investasi ke bengkel di sana, ya karena udah jelas kepadatan penduduknya, ada 5 juta penduduk yang tinggal di situ, yang lewat jalan itu minimal 800.000 kendaraan setiap harinya, dan belum ada bengkel yang buka di jalan itu, sehingga kemudian saya memutuskan untuk membuka bengkel di situ. Itu logis gitu loh. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah ilmu investasi yang juga diterapkan oleh Charlie Munger ketika dia membangun perusahaan bersama Warren Buffett. Dan perusahaan ini usianya udah lebih dari puluhan tahun ya. Jadi sudah teruji lah bahwa filosofi ini berjalan dengan baik dan benar dan terbukti. Ya, menjadikan mereka sebagai salah satu orang terkaya di dunia. So, filosofi yang diajarkan di sini tentang the big money is not in buying or selling, tetapi in the waiting. Ini salah satu hal yang tidak bisa dipahami oleh trader-trader bego gak ada otak. Kenapa? Karena mereka selalu dikasih makan peluang untuk berjudi setiap harinya, setiap detiknya mengenai peluang saham ini pasti naik, ini saham ini pasti turun. Sehingga mereka dipaksa untuk terus berjudi sampai keringat dingin. Kalau market lagi libur mereka stres karena mereka gak bisa judi. Jadi sakau, otaknya udah geser memang. Tetapi ketika berhadapan dengan seorang investor seperti Charlie Munger dan Warren Buffett, mereka mempunyai sistem kepercayaan bahwa apa? Investment opportunity itu memberikan potensi keuntungan yang sangat besar dan sangat bagus. Ketika lu taruh uang lu di sebuah perusahaan yang memang memiliki masa depan yang cerah, ketika lu taruh duit lu di perusahaan yang memiliki manajemen yang bagus, ketika lu taruh uang lu di perusahaan yang memiliki competitive advantage yang luar biasa, so, buat apa lu jual beli di saham yang seperti itu? Lu cuma memperkaya broker lu. Ya bagus sih kalau lu cita-citanya menjadi badan amal. Tapi kalau lu punya cita-cita, gue investasi karena gue pengen tambah kaya, ya sungguh jauh lebih bijaksana melakukan apa yang diajarkan oleh Charlie Munger ini. Bahwa apa? Tidak ada orang yang jadi kaya karena lu trading, karena lu judi.
terus menerus jual beli kayak orang bego. Yang ada broker lu tambah kaya, lu tambah miskin. Itu fakta. Terus orang-orang pada bilang ya buktinya ada siapa? Jim Simmons. Itu jadi kaya, dia trader. Iya, lu bandingkan dulu ya. Agak tolol juga kalau lu bandingkan diri lu dengan Jim Simmons. Jim Simmons itu adalah orang dengan IQ yang lebih tinggi dibandingkan Albert Einstein. Saking pinternya dia sampai beberapa kali dicoba untuk direkrut oleh CIA. Tapi dia tolak. Kenapa? Karena duitnya kecil kalau join CIA. Paling cuma bisa jadi miliarder. Dia pengen jadi apa? Triliuner. Jadi dia bikin perusahaan investasi sendiri, menggunakan otaknya, dia menciptakan algoritma sendiri, pemrograman sendiri, menggunakan software yang dia ciptakan sendiri untuk melakukan apa? Ya, aktivitas investasi di bursa efek. Jadi kalau lu bandingkan, buktinya ada trader kaya itu si Jim Simmons, lu harus pikir dulu, apa lu punya otak setara dengan Jim Simmons? Apa lu udah pernah di-approach sama CIA? Bro, gue hire lu ya jadi CIA, soalnya IQ lu 200 IQ sih. IQ lu jauh lebih pintar dibanding Albert Einstein dilebur sama Oppenheimer. Lu lebih pintar dibanding mereka semua. Jadi lu join sama kita ya. Apa iya lu yakin lu sehebat itu dan sepintar itu? Menurut gua enggak. Karena apa? Karena Charlie Munger sama Warren Buffett itu berulang kali bilang, lu kalau mau jadi kaya, lu gak butuh IQ yang tinggi sekali. Tidak. Yang penting itu apa? Pertama, lu punya kesabaran, patience. Yang kedua apa? Lu punya kestabilan emosional yang baik. Kenapa? Karena dalam investasi tadi udah dibilang ya berulang kali bahwa yang penting itu apa? Yang penting bukan soal kapan lu beli, kapan lu jual, bukan jual beli sesering mungkin, seaktif mungkin enggak. Tetapi kekayaan itu ada ketika lu mau sabar menunggu. Ketika lu mau sabar mengarungi naik turunnya market. Jadi dalam ilmu manajemen portofolio Charlie Munger, dia punya prinsip bahwa kita sebagai investor seharusnya tidak aktif melakukan kegiatan jual dan beli. Tetapi kita harusnya aktif melakukan riset, kita aktif belajar, kita aktif mencari opportunity, mencari perusahaan-perusahaan yang bagus dan layak buat kita invest. Jadi jauh lebih baik waktu yang kalian miliki itu dihabiskan untuk melakukan penelitian. Kenapa? Karena investasi itu di dunia nyata, investasi itu berhubungan dengan bisnis, kegiatan, aktivitas ekonomi yang sehari-hari terjadi di dunia nyata. So, daripada membuang-buang waktu lu untuk mempelajari lilin-lilin candlestick palsu yang mirip 11-12 dengan ilmu babi ngepet, ngapain lu jaga lilin? Mendingan waktu lu gunakan untuk menemukan posisi perusahaan-perusahaan yang bagus. Dan begitu lu udah ketemu perusahaan yang bagus, apa yang lu harus lakukan? Lu invest dan bertahan di sana sepanjang lu mampu. Atau ya sampai target investasi kamu atau skenario saham yang udah kalian bikin itu ya tercapai. Jadi bukan karena harga sahamnya naik, lu jual, bukan harga sahamnya turun, lu beli, enggak. Semua lu lakukan karena memang lu udah melakukan riset mengenai perusahaan ini yang bagus, masa depannya lu ketahui akan terjadi seperti apa, dan lu sudah tahu ketika lu beli, lu akan tahan sampai berapa lama. Halo guys, kalau lu seneng dengan konten-konten terkait investasi di channel Benix ini, sekarang kita bikin platform baru nih khusus nih, karena gue pengen banget sebetulnya dari zaman dulu itu bikin konten itu yang terbuka lah, yang kita bisa ngomong apa adanya, nyablak, tapi makin kesini kok makin susah ya berbicara di ruang publik seperti YouTube ini. Jadi buat teman-teman yang pengen banget belajar soal investasi, berdiskusi, sharing bareng, dan kita juga bakal punya acara tahunan, kita lagi bikin platform baru khusus investor. Ingat ya, trader dilarang bergabung. Lu yang trader jangan bergabung. Awas lu kalau gabung. Ini khusus buat investor. Diskusinya diskusi yang masuk akal. Karena gue gak mau, gue ada gabung lah di sebuah forum saham. Istrinya ngebahas posisi lilin. Hari ini di atas, di bawah, di utara, di timur, apalah gitu. Gue capek banget asli. Scroll isinya bahas ilmu lilin kayak orang tolol. Kita ini investor, bukan tolol man gitu ya. Jadi kita bikin platform khusus investor. Kita semua bisa berbagi ilmu pengetahuan kita, perjalanan investasi kita tanpa sensor, cuma di tempat ini. Jadi ya semoga ini juga bisa mengurangi ya ancaman-ancaman, surat-surat cinta, surat somasi dan lain sebagainya yang datang ke kita. Karena mereka nggak suka dengan channel Benix yang terlalu transparan membahas tentang mafia-mafia yang ada di bursa efek Kazakhstan. So, sampai ketemu guys di komunitas khusus investor yang bernama Benix Investor Group. Langsung klik link di bawah ini www.benix.id. Ingat ya, kuotanya terbatas. Jadi diskon 30% ini hanya berlaku sampai 30 Agustus 2024 dan hanya untuk 100 orang pertama. Keuntungannya apa? Ya kita bisa saling sharing, Q&A, tanya jawab langsung sama Benix. Juga ada acara live tiap bulan sama Benix. Kita juga akan
banyak acara-acara gathering offline dari kota ke kota, jadi kita bisa ngobrol langsung nih, khusus untuk anggota Benix Investor Group. Jadi ini keanggotaannya selama 1 tahun full, kita di sini bisa saling berinteraksi, saling sharing, termasuk peluang investasi loh. Bukan cuma di ISG, termasuk di bursa efek luar dan di saham-saham yang pre-IPO. Jadi kita bisa masuk ke saham perusahaan tertutup, saham-saham pre-IPO yang potensinya bagus. So teman-teman, sampai ketemu ya di Benix Investor Group. Siapa cepat dia dapat, ingat ya, kuotanya terbatas hanya 100 orang. Deadline-nya di 30 Agustus 2024. Langsung ya, klik link di bawah ini. Dan sudah pasti yang namanya market itu akan bergerak naik turun. Sudah pasti. Nggak ada market yang konsisten naik terus. Kayak tangga. Nggak bisa. Lu main ular tangga aja pasti ada naik turunnya sampai ke garis finish. Itu sebuah ilmu yang bagus. Bahwa kita harus belajar untuk sabar. Dan sabar itu jauh lebih penting dibanding lu punya IQ yang tinggi. Itu nggak dibutuhkan di dunia investasi. Tetapi lu punya kesabaran. Dan kekuatan mental untuk menahan diri lu untuk tidak bertransaksi sesering mungkin dan supaya lu gak gampang panik. Jadi dari sebuah prinsip yang mengatakan bahwa the big money is not in buying or selling, tapi in the waiting, ini bisa kita bagi menjadi 4 unsur. Unsur yang pertama adalah bisa membedakan investasi dengan trading. Trading itu lu harus berjudi, lu harus bertransaksi dalam tempo cepat, dalam tempo singkat untuk merealisasikan profit yang lu udah bisa dapat. Tetapi investasi itu berpusat kepada bagaimana lu mengakuisisi sebuah perusahaan atau membeli sebuah saham perusahaan yang memiliki kualitas tinggi. Dan harus bisa menahannya dalam beberapa periode waktu selama perusahaan ini masih growing. Jadi buat teman-teman, di sini kita bisa lihat kalau trader itu cuma berfokus kepada fluktuasi harga, tetapi kalau investor itu harus fokus kepada mencari perusahaan yang berkualitas, aset-aset yang berkualitas untuk kita beli, kita tahan sampai kemudian mereka bisa mencapai target posisi, pertumbuhan, dan nilai yang sesuai dengan target investasi kita. Jadi itu unsur yang pertama. Yang kedua, harus belajar bersahabat dengan waktu di bursa. Maksudnya apa? Waktu itu ada waktu di dunia nyata, ada waktu di dunia bursa. Dan ini hal yang berbeda. Kenapa? Bisa aja sebuah perusahaan itu profit hari ini, detik ini. Tetapi itu nggak bakal translate ke harga sahamnya detik ini juga. Most likely setelah beberapa lama itu baru kemudian bisa terrefleksikan dalam kinerja sahamnya. Nah, kalau teman-teman yang udah lama di bursa efek pasti ngerti apa yang gue bilang. Apalagi namanya bursa efek selalu ada delay. Ya lu bayangin aja, dia berbisnis di bulan Oktober 2024. Tetapi kan laporan keuangan 2024 baru akan dibicarakan di tahun 2025. Jadi selalu ada yang namanya market delay itu. Nah, kita sebagai investor itu jangan suka panik. Tetapi kita sebagai investor itu wajib, we have to embrace the time in the market. Bahwa apa? Kita harus kasih waktu buat market itu buat tumbuh, buat dia berkembang, buat dia melipat gandakan aset kita. Jadi meskipun marketnya bergerak naik, turun, fluktuatif, kita sebagai investor, kita bersahabat dengan waktu, kita sabar saja menunggu. Kenapa? Karena pada sesuatu saat market itu akan bergerak menuju perusahaan atau aset-aset yang memiliki fundamental yang baik. Jadi selama perusahaannya masih bagus, growth-nya masih bagus, fundamentalnya masih bagus, terus bertumbuh, apa yang harus kita lakukan? Bersahabat dengan waktu, sabar aja menunggu. Makanya di sini teman-teman, kalau investasi selalu gue bilang harus dan wajib pakai uang dingin. Karena tidak ada yang pernah tahu ketika lo beli saham ini, hari ini 500, jaminannya apa besok nggak jadi 400, besoknya lagi jadi 300, nggak ada yang tahu. Tapi selama perusahaannya bagus dan dia bisa mencatat growth 20%, 30% setahun, ya yakin dan percayalah dalam waktu 5 tahun investasi lu juga bakal naik, bisa sampai 100%. Jadi ini hal yang menurut gue sangat logis untuk kita praktekkan di bursa efek dan udah gue praktekkan juga berulang-ulang. Nah yang ketiga itu kita harus bisa menguasai ilmu compounding growth. Jadi compounding ini gue selalu bilang salah satu keajaiban dunia bahwa ini dipakai buat bank ya. Bank itu suka ngasih bunga berbunga. Jadi udah bunga bisa berbunga lagi. Nah begitupun lu pakai prinsip yang sama ketika berinvestasi. Harus punya mindset compounding. Jadi growth-nya apa? Begitu gue dapet dividen, gue beliin saham yang sama. Begitu gue ada duit, gue investasi di saham yang sama. Karena gue yakin dalam jangka panjang perusahaan ini bakal terus bertumbuh. Makanya sangat penting bisa mengidentifikasi jenis aset mana yang berkualitas buat kamu taruh duit kamu. Ketika dia naik,
lu gak buru-buru juga jual. Ketika dia jatuh, lu juga gak buru-buru jual, tapi malah mungkin lu top up, malah invest lagi. Kalau lu tahu ini perusahaan yang bagus, masa depannya jelas. Jadi buat teman-teman, kita harus punya skill seperti banker, bunga berbunga. Lu ngasih duit ke bank aja lu rela dikasih bunga yang berbunga, tapi giliran investasi mindsetnya bukan mindset compounding. Jadi kalau punya mindset compounding, kita harus top up terus, kita harus tambah terus, kita harus siram terus, kita harus pupuk terus investasi kita di perusahaan yang memang mempunyai masa depan yang jelas. Nah ini sangat ke-reflect kalau kita tahu prinsip investasinya Peter Lynch yang dia bilang, lu ngapain nyiramin rumput? Udah pasti rumput itu busuk, jelek, tidak ada nilai ekonomis. Lu capek-capek aja. Lebih baik lu siram bunga yang bagus, pohon yang bisa berbuah. Di situ apa? Lu bisa cuan. Jadi banyak orang itu salah dalam pemilihan aset. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka sibuk nyiramin, mupukin rumput gajah. Kan aneh. Lu harus belajar, makanya penting buat lu menghabiskan waktu untuk riset perusahaan yang bagus. Sehingga yang lu lakukan apa? Bukannya lu mupukin rumput gajah, lu harus siram dan pupuk pohon durian, musangking. Begitu berbuah harganya 1 juta sekilo dibanding lu nantem rumput gajah. Jangan mau. Tapi banyak di bursa efek kita orang yang sibuk taruh duitnya buat beli saham-saham gorengan, saham-saham gak jelas, dan yang udah pasti saham-saham papan kuning. Sehingga apa yang terjadi? Bukannya tambah kaya tapi tambah nyungsep. Dan ini sudah sering kejadian, makanya gue bingung kok orang Indonesia ini gak kapok-kapok ya. Gue selalu kasih lu warning, tapi kemudian lu tetap aja beli sahamnya. Akibatnya apa? Ya sekarang sahamnya hilang dari planet bumi. Tapi ya itu nasib lu sebagai investor yang hobinya apa? Melihara rumput gajah mini. Ada yang bilang tapi ini rumput gajahnya beda, ini rumput gajah mini Tokyo. Kalau yang ini rumput Jepang. Tapi ya udah, berarti namanya rumput is rumput, nilai ekonominya jelek. Barang jelek lah, barang busuk. Kalau ada pohon durian, kenapa nggak kita siramin pohon durian? Pohon mangga, pohon alpukat harganya lebih mahal. Jadi harus punya mindset compounding growth yang namanya lu bikin tanaman, lu bisnis tanaman, lu petani. Nggak mungkin logikanya lu tanam padi hari ini, besok lu panen kayak trader. Lu tanam pagi-pagi, sore-sore lu panen kayak trader. Itu semua penjudi gila. Tapi lu adalah investor. Lu punya mentalitas seperti petani, compounding growth. Hari nanam padi, bukan lu besok tinggalin tuh perusahaan, dibawa duit, lu dibawa lari sama orang. Lu lihat perjalanan perusahaannya, profit gak? Growing gak? Good corporate governance dijalankan atau tidak? Kalau iya, apa yang lu lakukan? Lu pupuk, lu rawat. Berjalan bersama dengan investasi lu. Bukan lu tiba-tiba lakukan aktivitas yang gak jelas, tuh tiba-tiba lu pangkas pohonnya padahal besok berbuah, tapi lu pangkas karena lu panik. Don't do that. So you have to learn to harness the compounding growth. Dan yang terakhir, yang keempat, lu harus bisa mengontrol impulsive decision. Banyak orang gak bisa ngontrol impulsive decision. Jadi decision ini apa? Mereka tiba-tiba suka pengen ngambil keputusan secara mendadak gak jelas karena tiba-tiba ada temen gue pakai handphone baru, harus beli jual sahamnya. Aneh, lu beli handphone yang ada nilai handphone itu makin lama makin turun. Sementara saham lu kalau perusahaan lu bagus, makin lama makin naik. Jadi harus punya kemampuan buat bisa menahan impulsive decision. Jadi keputusan-keputusan panik di luar akal sehat, mendadak, spontan, yang lu ambil semata-mata bukan karena sebuah keputusan investasi yang bijak, tetapi karena lu lapar mata, lu haus, atau secara emosional lu gak stabil. Jadi jangan lakukan itu, lu harus sabar. Ingat, the biggest wealth creation itu faktor waktu yang bermain. Jadi gak ada orang yang jadi orang kaya raya di dunia. Lu cek lah 10 orang terkaya di dunia, ada gak trader? Enggak ada. Mereka semua investor. Bill Gates pegang saham dalam jangka waktu yang lama, sangat lama bahkan. Semua orang lakukan itu. Jeff Bezos pegang saham, sama apa Amazon dalam jangka waktu yang sangat lama. Tesla, Elon Musk, dia punya saham Tesla, jangka waktu yang sangat lama, bukan 1 menit, 1 bulan, 1 tahun, enggak. Karena mereka berani hold dalam jangka waktu panjang. Dan mereka build their business around that. Jadi buat teman-teman yang masih gampang panik, gampang emosi, harus pikir lagi, lu yakin gak lu itu cocok sebagai investor? Karena kalau gak apa, lu akan sangat mudah dipengaruhi psikologis lu dengan pergerakan pasar, membuat candlestick warnanya merah, biru, hijau, kuning, abu-abu, naik atas turun naik orang supaya lu jantungan. Padahal bisnisnya mah oke-oke aja, pabriknya jalan aja, kliennya banyak. Tetapi karena lu lihat candlestick setiap hari, lu panik, lu stres. Ingat sekali lagi, the biggest wealth creation itu come from time. Datang dari waktu. Sama seperti investor emas.
gue yakin mayoritas dari kalian punya orang tua, mayoritas dari orang tua kalian gue yakin juga punya emas. Tahu nggak, kalau lu beli emas 10 tahun lalu, tahun 2014, itu harganya cuma 500 ribuan. Detik ini, harga emas dalam waktu 10 tahun udah jadi 1,4 juta. Jadi hampir 1,5 juta alias hampir naiknya itu hampir 3 kali lipat loh. Jadi kalau orang beli emas hari ini, tiba-tiba besok panik karena Arab Saudi dibom sama Iran, wah harga emas turun 10%. Aneh nggak kalau tiba-tiba dia jual emasnya? Itu aneh, karena kalau investor emas sudah tahu, lu beli emas hari ini bukan buat lu jual besok. Mungkin lu akan jual itu 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi ketika anak lu menikah atau mau kuliah atau apa, whatsoever. Tetapi namanya investasi emas itu bukan untuk transaksi jual beli judi trading harian. Tetapi untuk investasi. Dan namanya investor, kalau aset yang lu beli bagus, contohnya tadi itu emas, seiring waktu, kekayaan lu akan bertambah, bukan berkurang. So teman-teman, ini adalah ilmu investasi yang dibagikan oleh Charlie Munger. Dan ini menurut gue sangat penting dan sering dilupakan buat investor-investor terutama yang masih muda ya. Bahwa investor dengan spekulator itu beda loh. Investor dengan penjudi itu beda loh. Menurut kalian udah memenuhi belum 4 unsur yang dibicarakan di filosofi Charlie Munger ini? Oke guys, ingat terus, the big money is not in buying or selling, but in waiting. So investing is about waiting. Oke, semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu perjalanan investasi kamu. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.